Tuhan memberkati kita semua. Selamat mengikuti program meditasi bersama dengan saya, Romo Arsenis Fikar, JSE. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ini merupakan video tuntunan melakukan meditasi Lectio Divina. Saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama melakukan Lectio Divina. Untuk itu kita memerlukan kitab suci, dan kita juga perlu mengambil sikap duduk untuk melakukan meditasi yang sesuai dan yang cocok dengan sikap Anda masing-masing, yang nyaman untuk Anda masing-masing. Saudara sekalian, dalam kesempatan ini kita akan merenungkan dan memeditasikan kisah sengsara Kristus yang ditulis dalam Matius bab 27 ayat 27 sampai 31. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita. Baik, saudara sekalian, langkah pertama dari Lectio Divina itu adalah Lectio atau membaca. Kita membaca teks ini dan mencoba untuk mengerti dan memahami teks ini, serta kita usahakan untuk menghafal alur ceritanya. Jadi, dalam tahap yang pertama ini, kita akan melakukan proses membaca dengan dua tujuan. Pertama, kita mau mengerti cerita yang akan kita baca, atau kisah yang akan kita baca ini. Yang kedua, kita berusaha untuk memahami serta menghafal alur ceritanya. Sekali lagi, dalam video-video saya yang lalu juga saya katakan bahwa memahami dan menghafal alur cerita itu sangat penting supaya kita dapat melakukan langkah kedua, meditatio, dengan baik. Jadi dua hal ini yang akan kita lakukan dalam tahap membaca. Nah, dalam tahap membaca ini di sini bukan soal saya merasa tersentuh atau saya merasa terkesan dengan satu kalimat atau satu ayat, bukan. Tapi pertama-tama kita mau menggunakan akal budi kita untuk mengerti dan memahami serta menghafal cerita. Jadi aktivitas yang kita gunakan ini adalah sebuah aktivitas akal budi. Kita mencoba untuk mengerti dan memahaminya. Mari, saudara sekalian, kita mulai membaca teks ini, Matius 27, ayat 27 sampai ayat 31. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Sebuah kisah singkat yang diberi judul Yesus diolok-olok dalam perikop ini. Saudara sekalian, setelah kita membaca perikop ini, kita mencoba untuk mengerti perikop ini. Mari kita bersama-sama mencoba mengerti perikop yang kita baca ini. Dikatakan, serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Membawa ke gedung pengadilan. Berarti Yesus waktu itu sedang di luar gedung pengadilan. Ya, memang kalau kita membaca perikop di atasnya, Yesus diadili di luar gedung pengadilan. Mengapa di luar gedung pengadilan?
Karena bagi orang Yahudi, masuk ke dalam gedung pengadilan orang Roma itu sebuah tindakan yang menajiskan. Maka mereka tidak mau masuk gedung pengadilan, mereka mengadili Yesus di luar gedung pengadilan. Dan ayat 26, ayat di atasnya mengatakan, Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Jadi Yesus disesah, disiksa, dan kemudian disalibkan. Pengadilan pada saat itu memutuskan Yesus disalibkan. Nah, setelah Yesus dihukum mati untuk disalibkan, serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus masuk ke gedung pengadilan. Kemudian apa yang dilakukan oleh serdadu-serdadu itu? Dikatakan, lalu mereka memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Jadi Yesus dibawa oleh serdadu ke dalam dan Yesus dikelilingi oleh serdadu-serdadu yang berkumpul. Di hadapan mereka ada seorang Yahudi. Yahudi yang dijatuhi hukuman mati. Mereka menanggalkan pakaiannya, mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengolok-olok Yesus. Jubah ungu itu biasa digunakan oleh seorang bangsawan atau raja atau orang-orang besar. Tentara Roma yang berkumpul saat itu melepaskan pakaian Yesus dan mengolok-oloknya sebagai raja dengan mengenakan jubah ungu. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka menganyam sebuah mahkota dari duri dan menaruh di atas kepalanya. Mahkota juga lambang seorang raja. Mereka menganyam mahkota dari duri dan meletakkan di atas kepala Yesus. Lalu mereka mengambil sebatang buluh atau sebatang tongkat, meletakkannya di tangan kanan Yesus. Tongkat juga lambang raja. Sebuah olok-olokan di sana. Saudara sekalian, kemudian mereka mulai berlutut di hadapan Yesus, seakan-akan menyembah raja itu dan berkata, "Salam hai raja orang Yahudi." Dan mereka meludahi Yesus. Dan mereka mengolok-olok, tertawa, meludahi Yesus. Dan mereka mengambil bulu dari tangan Yesus dan memukul ke kepala Yesus. Saudara sekalian, itu dilakukan oleh para prajurit. Di bagian lain, perikop atas menceritakan bagaimana Yesus disiksa sedemikian rupa, diolok-olok sedemikian rupa, dan Yesus diam saja. Sesudah mengolok-olok dia, dan mereka puas mengolok, meludahi, menampak, mentertawakan Yesus. Setelah mereka puas melakukan itu, mereka kemudian menanggalkan kembali jubah ungu yang dikenakan dan memakaikan pakaiannya. Dan setelah itu mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Saudara sekalian, mengerti teks ini tidak sulit. Kita tidak menemui kata-kata yang sulit di sana, dan memahami alur ceritanya pun dan menghafalkan cerita ini juga tidak sulit. Mari saya mengajak kita semua untuk melihat beberapa poin yang dapat kita ingat sebagai alur cerita dari perikop ini. Pertama, Yesus diadili di luar gedung pengadilan. Di sana dia dijatuhi hukuman mati. Kemudian mereka membawa Yesus
ke dalam. Setelah Yesus dijatuhkan mati, para serdadu itu membawa Yesus masuk ke dalam gedung pengadilan, dan para serdadu itu mengumpulkan seluruh pasukan berkeliling mengelilingi Yesus. Mereka mendapat bahan untuk menyiksa. Mereka kemudian menanggalkan pakaian Yesus, lalu mengenakan jubah ungu pada Yesus. Lalu mereka menganyam sebuah mahkota dari duri dan menaruh di atas kepalanya. Olok-olok dia dengan mengatakan, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka juga meludahi Yesus, mengambil bulu itu, serta memukulkan ke kepala Yesus. Mereka mengolok-olok Yesus, mentertawakan Yesus. Itulah yang terjadi pada peristiwa itu. Yesus diam saja. Saudara sekalian, setelah mereka puas mengolok-olok Yesus, mereka kemudian melepaskan jubah ungu itu, dan kemudian mereka memakaikan pakaian Yesus, lalu mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Ini alur ceritanya, dan tidak sulit bagi kita untuk mengingat kembali alur cerita ini. Dan ini akan kita bawa dalam proses meditasi. Satu hal yang penting adalah ketika kita melakukan meditasi, melakukan sebuah imajinasi iman, fokus perhatian kita itu pada pribadi Yesus. Kristus yang diceritakan dalam perikop di atas itu, kita melihat mengalami semua peristiwa itu dalam kemanusiaannya. Dia diolok-olok, dihina, disiksa, dan dia diam saja. Saudara sekalian, dalam kemanusiaannya, Yesus mengalami semuanya itu. Dan kita akan masuk dalam langkah yang kedua, langkah meditatio. Dalam meditasi ini, kita mau merenung-renungkan. Kita mau melakukan dengan imajinasi iman, membayangkan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Kita menghidupkan kembali peristiwa Yesus dalam imajinasi kita, tapi kita tidak boleh lepas atau tidak boleh keluar dari teks yang diceritakan dalam kitab suci. Kita harus setia dalam cerita ini, kita membayangkan dan seakan-akan kita hadir dalam peristiwa itu. Kembali, saudara sekalian, saya ingatkan, fokus perhatian kita tentu saja kepada Yesus. Dan tujuan dari langkah kedua ini, langkah meditasi adalah kita mau bertemu dengan Yesus dalam cerita ini. Yesus yang dihina, diolok-olok oleh serdadu Romawi. Kita mau bertemu dengan Yesus dan menyaksikan semua yang terjadi dan yang menimpa dia. Saudara sekalian, nanti kalau kita mengimajinasikan dalam iman kisah ini akan membawa kita pada permenungan betapa besar cinta seorang Yesus sehingga merelakan semuanya terjadi pada dirinya. Semua dilakukan demi penebusan dosa manusia. Kita bisa tersentuh dengan pengorbanan yang besar sebagai tanda cinta kasihnya kepada kita. Maka kita dapat melihat di sana bagaimana Yesus mengasihi, mencintai kita sedemikian besarnya. Saudara sekalian, ketika kita ada bersama dengan Yesus dan menyaksikan peristiwa ini, kita dihadapkan pada peristiwa ini. Tentu peristiwa ini akan menyentuh hati kita, memberikan kesan tertentu pada diri kita. Ada beberapa hal yang dapat terjadi
ketika kita berhadapan dengan peristiwa ini. Mungkin kita tersentuh oleh cintanya yang besar, yang merelakan semua penghinaan itu terjadi pada dirinya. Atau kita mungkin tersentuh karena kita melihat dosa kita yang membuat dia harus mengalami semua itu. Atau kita mungkin tersentuh karena Yesus diam saja. Dia rela membiarkan semuanya terjadi. Saudara sekalian, juga ada kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat terjadi ketika kita dihadapkan pada peristiwa ini. Momen pertemuan ini akan memberikan kesan tertentu, dan kesan inilah yang nanti akan kita bawa dalam centering prayer, dalam doa keterpusatan. Maka mari saudara sekalian, saya mengajak kita untuk melakukan langkah yang kedua, langkah meditatio. Mari kita lihat. Kita akan menghidupkan kembali peristiwa yang baru saja kita baca dan kita pahami dan mengertinya. Dalam imajinasi iman, kita menghidupkan kembali peristiwa ini. Yesus yang diadili di luar gedung pengadilan, dan dia dijatuhi hukuman mati. Setelah keputusan dijatuhkan, kita melihat Yesus dibawa oleh serdadu-serdadu ke dalam gedung pengadilan. Dan para serdadu itu memanggil seluruh pasukan untuk berkumpul. Mereka datang dari beberapa tempat dan mereka mengelilingi Yesus. Hidupkan peristiwa ini dalam imajinasi. Dan mereka menanggalkan pakaian Yesus. Mereka memakai jubah ungu, lambang seorang raja. Dan mereka menganyam sebuah mahkota dari duri. Lalu mengenakannya di kepala Yesus. Mereka mengolok-olok, menjadikan Yesus raja, seakan-akan demikian. Lalu salah seorang dari mereka mengambil sebuah buluh atau tongkat dan menaruh di tangan kanan Yesus. Lambang raja yang membawa tongkat kerajaan. Mereka tertawa. Mereka mengolok-olok Yesus. Mereka mencibir. Mereka menghina Yesus. Mereka tertawa satu sama lain, menunjuk Yesus.
Dan mereka mulai berlutut seakan-akan menyembah raja itu. Tetapi ketika mereka bangun, mereka meludahi Yesus. Mereka tertawa, melecehkan. Yesus diam saja, menerima semua perlakuan itu. Mereka mengambil tongkat di tangan Yesus, lalu memukulkan ke kepalanya. Dan lagi mereka tertawa, mentertawakan Yesus. Mereka begitu senang. Di hadapan mereka ada seorang Yahudi yang bisa diolok-olok, dihina, diejek. Yesus membiarkan semua olokan itu, hinaan itu terjadi. Hidupkanlah kembali peristiwa itu. Saat mereka mengolok-olok Yesus, saat mereka mentertawakan, meludahi Yesus, memukul Yesus, mereka begitu puas mengolok-olok Yesus. Yesus membiarkan dirinya demikian. Yesus dihina. Hidupkanlah peristiwa ini. Dan kita melihat bagaimana Yesus dihina, Yesus diolok-olok, Yesus diludahi. Dia membiarkan semua penghinaan itu terjadi. Kepalanya dipukul dengan tongkat dan duri menusuk kepalanya. Ketika tongkat itu dipukulkan ke mahkota duri yang ada di kepalanya. Yesus diam saja. Yesus merelakan dirinya mengalami semuanya itu. Demi sebuah rencana keselamatan.
hidupkan kembali peristiwa dalam imajinasi. Dan kita melihat, kita ada bersama dengan Yesus di sana. Kita berhadapan dengan peristiwa ini dan menyaksikan semua yang terjadi pada Yesus. Semua yang dialami oleh Yesus. Dan dalam peristiwa ini berbicara, memberi kesan tertentu dalam hati kita. Setelah mereka puas mengolok-olok Yesus, mereka kemudian menanggalkan kembali jubah ungu dan mereka mengenakan pakaian Yesus kembali. Lalu mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau membiarkan segalanya terjadi pada dirimu. Terima kasih Tuhan, Kau menyatakan kasih-Mu kepada kami. Kau menyatakan cinta-Mu kepada kami. Kau membiarkan rencana Allah terjadi atas dirimu. Rencana penyelamatan bagi kami. Terima kasih sehingga menghapus dosa-dosa kami lewat kurban-Mu. Lewat penyaliban yang terjadi atas dirimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kurban salib. Ajarlah aku juga Tuhan untuk semakin mengenal dan mengasihi-Mu dalam hidup kami. Juga mohon berkat dan rahmat-Mu, agar kami pun mau berkurban bagi sesama kami. Terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara sekalian, kita sudah melakukan langkah pertama, membaca, langkah kedua meditasio, langkah ketiga doa spontan. Lewat satu kesan yang kita terima, kita melakukan doa spontan. Kita akan melakukan centering prayer. Langkah yang keempat, kesan yang kita dapatkan dalam pembacaan ini, itu kita akan bawa dalam centering prayer. Kita mau memusatkan perhatian pada Yesus sahabat saya. Dia ada bersama dengan saya, menyertai saya, dan Dia menyertai saya adalah Dia yang mengasihi saya, yang telah mengalami peristiwa seperti yang diceritakan dalam kitab suci. Dia rela dirinya diolok-olok, dihina, disiksa demi cintanya kepada saya. Sahabat kita adalah sahabat yang begitu mengasihi kita. Saudara sekalian, kita akan lanjutkan dengan centering prayer dalam video yang berikutnya. Memang sengaja video ini saya pisah dengan video centering prayer supaya nanti kita dapat melakukan centering prayer terpisah dengan Lectio Divina ini. Semoga Tuhan memberkati.